warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan fasilitator Bapak Ahmad Naufal Umam dan pengajar praktik Bapak Ahmad Hidayat. Saya Atun Komsia dari SD Negeri 2 Air Kubang. Saya Mas Fuah dari SDN 1 Sidorejo. Saya Endah Nurmayanti dari SMA Negeri 1 Air Madinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fuah. Waalaikumsalam Bu Atun. Alhamdulillah hari ini sehat, bahagia. Sehat ya Bu. Nah Bu, sebelum kita melakukan kuci, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kucing kita hari ini, Kuc dan Kuci akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kucnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang kedua yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing ini? Terima kasih Bu Atun yang akan memberikan penilaian pada hari ini. Saya sebagai coach akan mempraktikkan bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan sepenuhnya, hadir sepenuhnya dalam proses coaching akademik ini. Baik Ibu, silakan Ibu melakukan kucing bersama Kuci Ibu. Assalamualaikum Bu Endah, apa kabar? Alhamdulillah Bu Fuah baik, sehat. Bisa ketemu lagi ya Bu hari ini. Iya. Hari ini ada yang mau disampaikan kepada saya, katanya kita pingin berbagi, mau ngobrol, boleh diutarakan? Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Jadi saya ada yang mau saya sampaikan ke Ibu, istilahnya unek-unek saya gitu tentang masalah pembelajaran saya selama ini. Bukan sudah mengetahui kalau saya itu agak bukan sibuk sih, tapi memang agak padat akhir-akhir ini. Jadi masalah itu sangat berpengaruh pada kegiatan belajar saya, belajar mengajar saya di sekolah. Jadi siswa itu sering saya kasih tugas, saya tinggal. Kadang-kadang saya zoom anak-anak keliaran kemana-mana gitu. Jadi itulah Bu masalahnya sebenarnya. Jadi unek-unek saya nggak bisa tidur lah intinya seperti itu. Oke, jadi untuk permasalahan tersebut sebenarnya ketika kita masih dalam proses pendidikan atau pengembangan karir, pengembangan diri sebagai seorang pendidik, pasti ada yang kita korbankan atau bahkan kita kesampingkan. Jadi harapan Ibu setelah kita mengobrol hari ini apa? Saya itu kepingin bagaimana caranya saya itu bisa balance. Jadi saya bisa terus mengatur waktu, tapi saya juga bisa terus ikut kegiatan gitu. Anak-anak nggak terbengkalai, tugas saya juga nggak telat gitu. Artinya memaksimalkan itu gitu. Oke, jadi obrolan kita hari ini semoga kita nanti di akhir dapat menyimpulkan bagaimana sih kita bisa mengatur waktu dalam proses pembelajaran terus berlangsung, terus pendidikan kita dalam meningkatkan kemampuan diri itu tetap berjalan, terus semuanya berjalan seiringan tanpa meninggalkan salah satu di antaranya. Baik Bu Endah, menurut Ibu apa yang memotivasi Ibu untuk meningkatkan diri sebagai seorang diri dengan kesibukan yang lain di lain pembelajaran ini? Maksudnya meningkatkan diri meningkatkan kemampuan diri kita. Kita kan meninggalkan nih pembelajaran kita. Kenapa Ibu mau mengenyampingkan proses pembelajaran tersebut? Ya, jadi saya itu menginginkan saya itu menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional.
Kemudian memang saya ingin bahasanya mengupgrade gitu loh Bu. Namanya kita kan kalau kayak gini terus kayak mana gitu ke depannya itu seperti apa nanti anak-anak itu kan masih tanggung jawab kita gitu kan. Jadi mungkin saya bisa nanti dengan bagaimana saya mengatur waktunya gitu agar saya bisa terus seiring sejalan dan kualitas keprofesionalan saya itu bisa di-upgrade gitu lah Bu. Dan dipertanggungjawabkan setelahnya, bukan hanya mengupgrade terus saya tinggal lagi gitu kan, namanya sia-sia gitu kan. Baik, itu menurut Bu Endah baik. Kalau menurut saya juga sangat bagus, kita sebagai seorang pendidik emang harus meningkatkan kemampuan diri kita dalam pengembangan pembelajaran, terutama kemampuan keprofesionalan kita. Terutama emang kesulitan kita dalam membagi waktu dalam proses pembelajaran, menyelesaikan tugasnya, menyampingkan anak-anak sehingga mereka kurang ini. Jadi, nah kita kembali ke awal Bu, tujuan Bu Endah kan agar menjadi profesional nih. Profesionalnya apakah sudah mulai diterapkan secara perlahan atau belum? Saya pribadi merasa gitu kan, kalau saya berefleksi pada diri saya, sepertinya sedikit demi sedikit sudah ada perbaikan ke sana gitu. Jadi saya justru dari situ saya merasa, oh selama ini saya begini, oh selama ini saya begini. Banyak sekali kekurangan yang saya lakukan dan jadi refleksi untuk saya untuk bagaimana saya melakukan lebih baik lagi. Ya, saya setuju sih Bu. Kita belajar terus menerapkannya juga pelan-pelan. Nanti kalau langsung diterapkan semua malah jadi anak-anak bingung, kitanya bingung. Jadi kita menerapkan apa yang kita dapat, mengupgrade dirinya juga secara perlahan. Oke, baik. Nah, setuju ya Bu menurut saya. Jadi rencana Ibu setelah sebenarnya tujuannya kita kan mau menerapkan upgrade diri kita ke profesional kita dalam belajar itu secara perlahan. Terus rencana Ibu nih setelah ngobrol dengan saya, setelah kita sharing, apakah sudah ada bayangan mau menyelesaikannya? Dalam benak saya akan membuat perencanaan tapi tidak terlalu berlama-lama karena kan memang waktu terus berjalan ya Bu. Perencanaan yang menurut saya rasional yang membuat saya bisa menjalankan dua-duanya gitu. Jadi mengembangkan menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang kira-kira saya bisa mengcover itu, terus pembelajaran di kelas berlangsung baik, terus kegiatan saya juga lancar. Komitmen ya Bu dengan tersebut? Insya Allah komitmen. Baik, ketika kita sudah berencana, kita sudah berkomitmen, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya secara berkala. Meskipun nggak semuanya harus langsung berjalan dengan lancar, tapi kita udah berusaha untuk menyeimbangkan tugas kita sebagai seorang pendidik yang harus mendidik anak-anak kita, terus tugas berat kita juga harus mengupgrade diri kita dalam keprofesionalan sebagai seorang guru. Semangat Bu, saya hanya bisa mendoakan. Sebenarnya kunci semuanya juga ada di Bu Endah sendiri. Terus selanjutnya, gimana perasaan Ibu? Sudah lebih baik karena sudah bisa sharing, tukar pendapat. Istilahnya saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Baik Bu Fua, saya sudah melihat proses coaching Ibu bersama Kuci. Alhamdulillah proses coaching Ibu sudah bagus, sudah baik. Ibu sudah menggunakan alur Tirta dengan prinsip Kuci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Terima kasih Ibu, semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Atun yang telah mengobservasi saya sebagai seorang coach di sini. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan coach ini dalam sekolah saya setiap hari. Terima kasih.